Kenapa, Made? Ya harus saya fixer dulu. Bagian yang biasa itu Wis jadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali lagi bertemu dalam acara TAS atau Tanya Apa Saja. Pertemuan ini adalah pertama kalinya setelah kita melewati bulan puasa. Dan untuk itu kami mungkin mengaturkan segenap panitia minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini adalah Tanya Apa Saja seri dari Divisi Fertilitas Endokrin dan Reproduksi, yaitu bertemakan perdarahan, penata laksanaan perdarahan pada atau PUA pada remaja. Sebelumnya telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, yaitu Profesor Dr. Suhartono selaku moderator pada hari ini, dan juga yang sebagai narasumber, yakni Dr. Hasan Saadi dan juga kebetulan saya sendiri. Sebelumnya, oleh karena Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER berhalangan, maka kali ini juga sekaligus diwakili oleh Dr. Hasan Saadi untuk memberikan sambutan, yang juga selaku Wakil Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga FK UNER RSUD Dr. Sutomo dan juga POGI Surabaya. Pada Dr. Hasan kami persilakan. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati Ketua Moderator Prof. Suhartono pada pagi hari ini dan Dr. Arif Tunjung Seto selaku host dan sekaligus narasumber juga menemani saya pada kegiatan kita rutin Rabuan, yaitu Tanya Apa Saja dari Departemen Obstetrik Ginekologi Surabaya. Jadi pertama-tama kami atas nama KSM dan Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan sekaligus mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita dalam bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah SWT. Dan seperti biasanya pada kesempatan hari ini, Dr. Brahmana titip salam karena tidak bisa bergabung pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan lagi kegiatan TAS atau Tanya Apa Saja yang ke-63, yakni kita nanti akan berbicara tentang AUB pada remaja atau adolesen. Sekaligus nanti akan dipandu langsung oleh Prof. Suhartono. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, mungkin pada kesempatan ini mungkin sejawat sekalian dapat mengoptimalkan waktu untuk menanyakan kegiatan-kegiatan seputar AUB pada remaja, sehingga memanfaatkan apa TAS ini kita bersharing kepada pasien kita dalam pelaksanaan sehari-hari. Dan tak lupa dari kami Departemen juga mengingatkan, dan juga dari POGI ada titipan juga, kita akan berkumpul nanti ya insya Allah hari Sabtu dan Minggu, tanggal 14 dan 15 besok, kegiatan POGI halal bihalal di Senaya Hotel di Malang. Insya Allah monggo kita gabung bersama, mungkin yang belum bisa berjoin di sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga kita tetap sehat dan bermanfaat acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Arif Tunjung Seto. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Hasan Saadi selaku Wakil Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, RSUD Dr. Sutomo dan RSUA. Untuk kali ini kami tidak berpanjang waktu. Sekali lagi mungkin seperti biasa mengingatkan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A yang ada di menu di aplikasi Zoom atau lewat kolom chat, monggo bisa diketik di kolom chat, atau yang
akan jauh lebih bagus lagi kalau berkenan untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber, yaitu dengan fitur raise hand untuk nanti bisa kita tayangkan live dan bisa diskusi langsung dengan pada narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Profesor Dr. Suhartono selaku moderator pada tanya apa saja kali ini untuk bisa membuka acara. Monggo, Prof. Baik, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua para hadirin yang hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendengarkan diskusi tentang perdarahan uterus abnormal pada remaja. Remaja menurut WHO itu adalah sekitar umur 10 sampai 19 tahun. Dan perdarahan uterus abnormal ini paling banyak memang terjadi pada remaja, usia remaja. Akil balik itu adalah perubahan dari anak ke dewasa, di mana pertumbuhan ovarium masih belum sempurna sehingga terjadi keseimbangan hormonal. Dan perdarahan uterus abnormal ini sering terjadi pada remaja serta perimenopause, saat sebelum menopause. Untuk menyingkat waktu, kami langsung saja kepada pembicara hari ini. Narasumber adalah Dr. Hasan Saadi dan Dr. Arif Tunjung Seto. Kami persilakan Dr. Hasan untuk presentasi dulu. Nanti habis ini disambung dengan diskusi. Kami persilakan diskusi seperti diumumkan oleh Dr. Arif Tunjung Seto tadi, berbagai acara lewat mengetik pada komputernya masing-masing atau bertanya langsung pada pembicara. Diskusi kita adakan nanti setelah selesai dua-duanya berbicara, nanti baru kita adakan diskusi. Saya kira demikian. Saya kira bisa dimulai, Dr. Hasan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin mohon izin, Prof. Ton. Mungkin Dr. Seto, mungkin kalau ada yang disampaikan ini presentasinya. Nanti kalau saya memang perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Monggo, Dr. Seto. Nggih, matur nuwun Dr. Hasan. Jadi memang mungkin nanti saya ada sedikit bahan materi untuk menstimulasi kita diskusi bersama. Nanti mungkin disempurnakan oleh Dr. Hasan. Mohon izin untuk kami tampilkan. Jadi ini mungkin sekilas saja tentang bagaimana tata laksana PUA pada remaja untuk merangsang kita nanti bahan kita diskusi. Jadi sekali lagi bahwasanya perdarahan pada usia remaja itu menjadi salah satu keluhan yang paling sering membuat para remaja ini atau dibawa oleh orang tuanya ini datang ke UGD atau ke berobat ke dokter atau khususnya ke kita semuanya ke dokter kandungan, di mana salah satu bentuknya yang paling sering ini sampai berupa perdarahan hebat atau kita menyebutnya sebagai heavy menstrual bleeding atau disingkat HMB. Dan memang sebagian besar dikatakan bentuknya sebagai suatu konsekuensi dari siklus yang anovulatorik. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Suhartono bahwasanya oleh karena masih adanya imaturitas dari HPO aksis, sehingga ini kurang lebih sampai 20% di antara keseluruhan kasus. Bahkan kalau kita sekarang menggunakan klasifikasi Palm Coin ini, kurang lebih biasanya kita singkirkan dulu kausa-kausa yang struktural, jadi yang ada di singkatan PALM itu, polip, leiomioma, dan lain-lainnya. Tapi pada usia remaja atau adolesen ini dikatakan sebetulnya sangat minimal, jadi adanya kelainan struktural. Jadi memang sebagian besar yang non struktural utamanya adalah oleh karena siklus yang anovulatorik ini. Namun kita tidak lupa sebaiknya untuk tetap menyingkirkan ada penyebab lain dari kasus atau perdarahan pada usia remaja ini, seperti penyakit-penyakit metabolik lain, apakah itu hipotiroidisme, hiperprolaktin, dan juga tidak lupa adanya tanda-tanda awal ke arah PCOS. Di mana PCOS ini tidak serta-merta selalu dalam bentuk yang oligoovulasi atau oligomenorrhea, tapi tidak menutup kemungkinan terkadang juga menimbulkan klinis perdarahan. Dan juga di luar
kasus ginekologi seperti kelainan-kelainan darah ataupun kelainan pembekuan darah, di mana salah satunya von Willebrand disease ini menjadi salah satu. Dan manajemennya pada PUA remaja ini berdasarkan ya tentunya penyebab asalnya. Jadi ya ini penyebab sekedar ringkasan saja, di mana oleh karena siklus anovulasi ini tidak terjadinya ovulasi sehingga corpus luteum tidak terbentuk, di mana padahal sebetulnya fungsi utama salah satunya pada corpus luteum itu tentunya pembentukan progesteron, sehingga akhirnya progesteronnya tidak terbentuk, maka terbentuklah anupus estrogen, jadi estrogennya tinggi tanpa dibarengi oleh progesteron, sehingga menimbulkan lapisan dinding rahim yang tebal tapi rapuh dan tidak stabil, sehingga akhirnya gejala yang paling khas yaitu irregular perdarahannya dan memanjang dan juga sangat-sangat tidak teratur, jadi susah untuk diprediksi. Prinsip tata laksananya intinya nomor 1, karena jarang sekali oleh karena kelainan struktural, sehingga tidak lupa kita untuk stabilitas atau stabilisasi hemodinamik dulu, sekaligus juga mengatasi komplikasinya, salah satunya paling sering ya koreksi anemia, dan juga akhirnya goal treatment-nya tentunya itu mengembalikan pada siklus normal. Tapi tentunya tidak bisa dipaksakan karena sekali lagi ini masih dalam tahap perkembangan atau maturasi dari HPO aksis. Dan sehingga manajemen umumnya adalah terutama sebetulnya adalah konservatif atau mengatasi komplikasinya. Jadi tadi perdarahan, anemia, dan lain-lain. Dan fokusnya terutama pada siklus anovulasinya. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari Dr. Ason bisa menyempurnakan. Matur. Baik. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Jadi untuk kita memulai diskusi kita sekaligus ya penyegaran ya, sharing saja tentang ini. Ada saya menambahkan 3 slide saja, 4 slide ya. Jadi tadi yang disampaikan Dr. Seto, saya mertajam yang kurang-kurang dan saya lengkapi. Jadi intinya adolesen. Jadi kita bicara di sini adalah masalah remaja. Dikatakan masalah remaja, masalah peralihan. Kaitannya sebetulnya juga pematangan, ya, pematangan antar dari masalah anak ke menjadi yang matang. Terkait semuanya terkait ada masalah fisik, ya, psikologi, dan sosialnya tentunya. Jadi nantinya kita tidak boleh melepaskan pada kondisi sosialnya itu terkait dengan masih karena remaja juga. Biasanya kalau di Indonesia masih dekat dengan orang tua dan sebagainya, ini juga harus pendekatan ini perlu. Bahkan WHO menyebutkan mengelompokkan dia kelompok antara 10 hingga atau 20-an lah, 20 tahun gitu. Nah, yang menariknya secara statistik sehingga kita membicarakan di sini itu sebetulnya kalau dikatakan gangguan menstruasi pada remaja itu banyak sih kalau kita melihat di angkanya. Jadi 64,5% di sini, 64,5%. Yang mana 86,9%-nya itu yang akan kita bicarakan sekarang ini. Jadi AOP pada remaja. Jadi artinya kita di lapangan atau di praktek kita sehari-hari ini siap, kita harus banyak. Sehingga nanti kita bicarakan apa yang nanti masing-masing saling share, kita dapat mendapatkan informasi lebih banyak. Nah, beberapa kalau kita mengenal palm coin itu bahkan disebutkan di sana. Di adolesen itu bagiannya kurang lebih 96,90% AOP golongan U. Tadi dokter saya cerita. Jadi hati-hati. Memang mayoritas adalah gangguan ovulasi. Jadi, karena tadi transisi dari yang tidak matang menjadi matang tadi perlu waktu tentunya. Ya. Nah, disebutkan di situ 60. Kalau kita berbicara di sini semuanya di atas 50%. Artinya sesuatu yang kita bisa pakai pegangan yang pas bahwasanya gangguan HPO tadi. Jadi tentunya perlu pematangan. Sampai sekarang pun kita nggak jelas yang menyebabkan matur itu apa sih, protein apa, masih banyak perdebatan, beberapa penelitian dan sebagainya. Namun kita juga melihat sisi lainnya juga perlu. Jangan-jangan ada kaitannya dengan PCO, kontribusinya sekian. Jangan-jangan ada kaitannya dengan tiroid. Jangan-jangan kaitannya dengan koagulopati atau kelainan struktural yang memang bahkan disebutkan jarang, hampir tidak ada kelainan struktural pada remaja itu. Ini bakal bium. Jadi ini ya sebagai salah satu pola pikir kita mana yang utama, yaitu HPO-nya. Nah, nanti kita juga akan berbicara banyak disinggung ini yang kasus sama. Hanya bercerita sedikit. Sebetulnya tokohnya ini ada Ian Fraser dan ini
M.J. Munro ini. Dua orang ini sebetulnya mulai dari dulu memikirkan model 2005-an itu bagaimana sih terminologi untuk AUB ini supaya bisa internasional bisa dipakai. Akhirnya baru 2000 penyempurnaan hingga 2018 ini mungkin sejauh sekalian tahu nantinya akan dua sistem ini. Satu sistem satu dan dua sistem dua. Sistem satu yaitu kaitannya dengan kalau kita berbicara terminologi, karakteristik secara mudah kalau saya mengelompokkan, itu sejauh sekalian mesti paham banget gitu ya. Saya kira sudah di luar kepala. Menstruasi yang normal. Begitu kita dapat menstruasi tidak normal, sudah ini masuk sistem satu. Nah, kausanya apa? Sistem 2. Di Vigo ini tidak dibahas masalah treatmentnya. Ya memang di sekilas secara sistematis gitu. Tapi intinya ini sangat membantu di sistem 2 palm coin tadi. Di mana AUB tadi kelompok O, jadi koin yang O tadi. Nah, pada AUB nanti kita juga harus menyiapkan, saya sendiri juga menyingkat atau memudahkan bagaimana kita kalau ada sesuatu yang terjadi itu menyingkirkan hal-hal yang ada di sini. Nomor satu kan pregnancy pasti tidak hamil. Kemudian kelainan endokrin, ya, anovulasi ini yang banyak terjadi tadi kasusnya. Von Willebrand disease ini harus dicermati kasus-kasus yang menard yang mulai awal sudah terjadi lama. Ada gangguan operasi dan sebagainya, memanjang dan sebagainya. Infeksi, terus kelainan patologis ini jarang, tapi harus kita pikirkan. Kalau memang di atas tetap, hari ini harus kita kaji juga terkaitannya dengan manajemen. Obat-obatan, trauma, ya, serta benda asing itu juga kita belajar. Sehingga secara prinsip dasarnya tadi Dr. Seto sampaikan cukup bagus. Jadi manajemennya intinya kita ada 4 ini. KIE-nya ke pasiennya tadi harus betul-betul, karena ini tahu 90% terjadi pada usia 14 tahun itu, kurang dari 14 itu rata-rata orang udah menstruasi. Dan di dalamnya terjadi permasalahan. Yang 10% itu justru nanti masalahnya tidak di AUB, tapi masalah amenorrhea. Kemudian anamnese yang paling lebih utama daripada diagnosis fisik. Karena diagnosis fisik kita sulit tahu, nggak apa-apa. Apalagi yang HPO tadi. Anamnese tadi dapat membantu menggali beberapa permasalahan yang ada. Nanti kita sama-sama sampaikan. Dan manajemennya apa? Kalau di AKOK ini tahun 2019 tadi dan obstetrik ginekologi kita 2017 sama-sama menyampaikan manajemen yang akut, moderate, dan kalau sejauh saya kira punya buku panduan Hiveri itu bisa dipakai juga. Memang berbeda, jadi berbeda center berbeda. Namun intinya sama, mereka menggunakan NSAID, kemudian tranexamet acid, kemudian menggunakan hormonal, baik pada akut dan moderate, dan ada yang membaginya kaitannya dengan hemoglobinnya. Kalau hemoglobinnya rendah lebih dari 10, hati-hati. Ini kita treatment sebagai heavy. Karena heavy menstrual bleeding itu sekarang bukan masalah haid yang banyak, tapi mengganggu di tingkat sosial aja, sebaiknya sudah di-treatment. Dan jangan lupa PR dari KIE untuk di-follow up tadi. Karena 5 tahun ke depan ini seharusnya dia membaik, berfungsi bagus lagi. Tapi bagaimana kalau tidak? Dan ini secara berkelanjutan di-KIE-kan ke pasien sehingga dia waspada. Karena kalau tadi dikatakan gangguan ovulasi, berarti estrogennya lebih dominan. Nah, ini yang menjadi PR ke depan, bahkan sampai ditakutkan pada kasus-kasus yang remaja dengan AUB yang hebat itu bisa bahaya keganasan, hiperplasi, endometrium, dan sebagainya. Mungkin ini sedikit tambahan yang bisa kita pakai sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Matur nuwun, kembalikan ke moderator Prof. Tom. Baik, matur suwun. Dr. Hasan, Dr. Seto, prestasinya yang baik. Sekarang kami persilakan siapa yang bisa membantu saya ya untuk yang membaca pertanyaan barangkali ada yang ini. Saya sekaligus moderator, saya bantu juga untuk membacakan pertanyaan. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Yang pertama dari pelanggan kita ini, jadi customer setia, tanya apa saja Dr. Haria ini karena selalu hadir. Dan ada pertanyaan dari beliau bahwasanya mohon izin, apakah AUB pada remaja bisa disebabkan karena faktor psikis, jadi atau kecenderungan karena faktor hormonal yang tidak stabil? Matur nuwun.
Mungkin itu pertanyaannya, Prof. Kami persilakan Dr. Seto dulu atau Dr. Rason yang menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Haryo. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Ini apa namanya dapat overt dari tas kalau saya Dr. Haryo ini selalu hadir ya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah di lapangan. Jadi seperti Dr. Seto yang disampaikan tadi, ada slide saya juga, mayoritas bahkan kita menyebutkan di atas 60-80% itu dikatakan gangguan HPO, Dr. Haryo. Jadi sebetulnya KIE-nya kita harus kuat. Ya, KIE-nya kita harus kuat mengenai ibu ini adanya gangguan maturitas dari akses HPO tadi menyebabkan gangguan ovulasi. Dan gangguan ovulasi itu yang menyebabkan dia perdarahan AUP-nya tadi. Sehingga kalau treatmentnya nomor 1 KIE-nya tadi, nomor 2 pemberian NSAID, bahkan pemberian tablet zat besi di awal, gitu ya. Dan hormonal sebetulnya coba tidak diberikan dulu, gitu. Namun pada kasus-kasus yang sifatnya lebih lanjut, maka hormonal dapat diberikan pilihannya gitu. Nah, sedangkan faktor stres dan sebagainya, stres itu bisa mempengaruhi haid. Pendekatannya dari mana? Dari kelompok golongan kortisol tadi, ACTH tadi. Sedangkan kalau gonadotropin kan di kelompoknya kan gangguan haid. Kalau kita di sentral tadi di kelompok ACTH tadi, corticotropin releasing hormonnya tadi itu relatif dominan, maka kita menganut apa namanya homeostatis atau stabilitas dari hormon di sentral. Setiap kali hormon di sentral itu ada terganggu, maka hormon yang lainnya, kelompok kortikotropin yang dominan gitu ya, maka gonadotropinnya juga akan terganggu. Jadi rasionalisasinya kenapa stres itu bisa terjadi itu yang menyebabkan gangguan. Namun disebutkan itu sangat rendah sekali. Mayoritas adalah gangguan yang akibat dari HPO aksis yang tidak matur. Itu mungkin mungkin Dr. Seto menambahkan, silakan Dr. Seto. Monggo Dr. Seto silakan. Oke, Matono setuju dengan Dr. Ason tadi bahwasanya karena 90% ini adalah satu kondisi yang tidak bisa dilihat atau kasat mata, jadi karena gangguan HPO aksis tadi, jadi memang betul-betul KIE dan di mana kita tahu pasien datang juga seringkali biasanya ya tentunya dengan orang tuanya, sehingga yang juga tidak lupa harus kita KIE ya tentunya dari orang tua bahwasanya ini bukan seringkali mereka datang karena ditambahi sudah dengan cerita karena stres dari permasalahan sekolah dan lain-lain. Padahal sebetulnya lagi-lagi dari prevalensi sebagian besar memang karena pengaruh HPO aksis. Dan kalau ditanyakan apakah faktor psikis ini menjadi penyebab oleh karena tadi sudah disebutkan Dr. Rason kecil, jadi prevalensinya, maka justru sebaliknya biasanya malah sebagai akibat. Jadi karena ada yang kita namakan ya sindroma premenstrual itu bukan hanya terjadi pada mereka yang sudah mengalami menstruasi yang teratur, tapi juga bisa dialami pada awal-awal kondisi menarke, di mana karena ini merupakan suatu pengalaman yang baru bagi mereka, maka adanya premenstrual syndrome atau bahkan yang sampai dalam kondisi yang bentuk yang paling berat, jadi PMDD disebutkan, jadi sampai disorder, maka seringkali harus kita yakinkan bahwa ini bukan karena faktor psikis, tapi justru faktor psikis ini biasanya adalah akibat dari irregularitas dari menstruasinya. Mungkin itu aja. Turun, Prof. Baik. Barangkali ada pertanyaan berikutnya. Ya, Prof. Jadi ini ada berikutnya dari Dr. Cut Mutia. Selamat pagi, dokter. Mohon izin bertanya, pada kasus PUA biasanya menorrhagia apa boleh diberikan asam tranexamat untuk penanganan awal di fasilitas kesehatan, mungkin yang dimaksud fasilitas kesehatan dasar ya atau pratama, karena pasien terkadang khawatir dengan perdarahan yang berlebihan tersebut. Terima kasih. Monggo Dr. Rason silakan. Baik, terima kasih Dr. Mutia. Jadi Dr. Mutia masih menggunakan menometrologi. Jadi sebetulnya kalau di Vigo 2018 kan kita sepakati nanti kita ke depan tidak usah menggunakan manometri lagi gitu ya.
Mungkin sebetulnya di sini ada yang GP ya. Kalau ada GP lebih enak lagi itu Ada dok. Jadi memang ada ya. Alhamdulillah boleh. sudah makin meluas pasarnya. Oh iya, Hanya betul. pasar Terima kasih ya. Jadi ini untuk semua ya, dari kita untuk kita semua. Jadi perlu saya tegaskan kalau ada yang sejawat-sejawat di GP itu kita sudah tidak menggunakan menoragi, menometro. Jadi ya perdaran-perdaran yang demikian ini ada kurang lebih 14 sampai 28 kata-kata yang dihapus di 2018 tadi itu. Jadi karakternya penyamaan internasional tadi saat ini yang kita anut yaitu masalah frekuensinya dari menstruasi tadi. Jadi nanti kalau abnormalnya kita berbicaranya absent atau amenorrhea, infrequent, jadi jarang menstruasi gitu ya. Kalau haidnya lebih dari 38 hari. Kemudian yang frekuen, yang sering, dari haidnya kurang dari 24 hari sudah men lagi, 20 hari men, itu berarti nggak normal. Karena normalnya di 24 hingga 38 hari. Itu men siklus yang dari men ke men yang normal. Kemudian yang kedua, durasinya. Durasinya itu lebih lama. Misalnya ada yang kalau dulu nyebut hipermenore, gitu ya. Tadi disebut menoragi dan sebagainya. Kalau sekarang nyebutnya normal atau prolong, gitu ya. Normal atau prolong. Dikatakan prolong itu di mana? Lebih dari 8 hari. Kalau normal kurang dari 8 hari. Yang masih perdebatan itu 1 hari itu masuk enggak? Gitu. Kalau di Vigo 2018 masuk. Kalau 2011 dia enggak masuk. Gitu. Dan yang ketiga yaitu regularity-nya. Jadi regular teratur, jarak dari satu haid ke haid berikutnya, selisihnya seminggu itu masih boleh. Ya, kalau kecuali lebih dari 8 hari, lebih dari 10 hari itu mulai enggak irregular, nyebutnya irregular. Dan yang terakhir mengenai flow-nya. Flow-nya itu termasuk bercak-bercak atau flek-flek yang disebut dengan light, misalnya kita biasa menuliskan light menstruation, itu yang sifatnya kurang dari 80 cc atau bahkan sedikit ya jumlahnya. Kemudian yang heavy menstrual bleeding itu lebih dari 80 atau gangguan sosial. Pertanyaannya tadi, kalau kita melihat menoragi tadi, kalau boleh kita memberikan asam tranexamat. Ini menarik sekali. Jadi apalagi sejawat kita GP di vaskes 1. Justru saya menyarankan jangan asam tranexamat saja, karena panjenengan berhak memberikan juga antiprostaglandin. Kita tahu menstruasi itu kerusakan dari sel memicu asam arachidonat yang menghasilkan suatu prostaglandin. Jadi penggunaan antiprostaglandin di sini pada tempatnya untuk meminimalkan atau mengurangi satu dari perdarahannya, dua juga dari kalau ada unsur nyerinya karena prostaglandin rilis itu juga menghasilkan nyeri. Dan yang kedua disebutkan di Mayo Clinic itu menjelaskan jelas itu mengikuti tahun 2011 itu berikan asam tranexamat itu karena dia akan membantu koagulasi. Bahkan dosisnya ini baru tahu saya kalau dosisnya bisa sampai 4 gram loh sehari. Menurut saya kok banyak itu. Dengan dosis terbagi 3 kali. Saya biasanya maksimal, kalau kita biasanya kan 500 gitu ya, maksimal 1 gram 3 kali, ini bisa 4 gram. Jadi artinya dari guideline-nya sendiri membolehkan memberikan asam tranexamat. Nah, namun yang hormonal ini mungkin sejawat juga harus pertimbangkan apakah perlu ini dikonsulkan oleh SPUG setempat dan sebagainya, sehingga kita lebih paripurna secara keseluruhan. Misalnya di treatment ini yang ringan tadi, karena yang tadi yang akut ringan itu boleh, tapi begitu yang heavy sebaiknya dirujuk sehingga tidak kehilangan darah lebih banyak dan mendapatkan pengelolaan yang adekuat dan paripurna. Demikian, terima kasih. Ini ditambah Dokter. Kita barangkali monggo. Nggih, matur nuwun Prof. Nggih, matur nuwun. Mungkin saya menambahkan kebetulan ada slide yang berhubungan dengan tadi yang disampaikan Dr. Hasan tadi. Jadi betul sekali lagi kita harus yakin betul kan batasannya, karena seringkali ini batasan terutama mungkin ini yang disebutkan oleh Dr. Hasan tadi. Jadi dari Vigo sendiri ada banyak macam-macamnya, baik mulai dari irregularitasnya, dari frekuensinya, dari jumlahnya maupun dari durasinya. Nah, kalau melewati ini baru memang kita sudah menyampaikan. Pada jurnal penelitian yang lain juga paling gampang juga bisa ditampilkan atau diklasifikasikan apakah itu mild anovulatory. Jadi khusus pada klasifikasi khusus yang perdarahan oleh karena anovulatorik itu oleh karena mild atau moderate atau severe anovulatory uterine bleeding. Jadi pada yang mild ini justru memang betul tadi setuju dengan Dr. Hasan, memang
bisa dimulai bahkan tidak hanya cukup dengan asam tranexamat selaku plasminogen aktivator inhibitor, tapi juga bisa langsung pada menggunakan dengan antiprostaglandin atau golongan NSAID. Dasarnya apa? Dasarnya tadi yang pernah sampaikan tadi, bahwasanya ini ada perkembangan atau ada penyebab yang diakibatkan kolaps jaringan dan reaksi vasomotor yang tidak terjadi pada mereka yang mengalami perdarahan siklus anovulatorik, sehingga dengan adanya pemberian antiprostaglandin dan juga golongan NSAID ini, maka kita membantu pada perdarahan anovulatorik untuk terjadinya reaksi kolaps jaringan dan reaksi vasomotor yang itu terjadi pada siklus menstruasi yang sudah normal atau pada yang mereka yang berusia sudah dewasa, sehingga HPO aksisnya juga lebih matur. Itu aja. Nggih, matur nuwun. Mungkin ya, Prof. Jadi PUA ini adalah gangguan pola dan volume jumlah perdarahan yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang lebih lanjut, apakah semua PUA ini harus diterapi? Jadi mohon pertanyaan selanjutnya, apakah semua PUA ini harus diterapi? Yang mana yang terapi dan kemudian penanganannya yang pertama bagaimana? Ya. Oh, Dr. Hasan. Ya, baik, matur nuwun, Prof. Jadi ini yang menarik di sini ya. Jadi apalagi teman-teman yang GP di sini saya lihat ada dari Jawa Tengah tadi ya. Terima kasih kehadirannya semua. Jadi intinya pertanyaan Prof. Suartono tadi menarik juga. Kalau kita menyadari bahwasanya kondisi yang abnormal terjadi pada usia remaja di kisaran tadi 15 hingga 18, saya ambil 3 tahun, itu maka sebetulnya observasi itu juga bisa sebagai salah satu manajemen. Bila mana? Ya, bila dikatakan di situ ya, kelompok dikelompokkan sebagai mild. Terus kemudian perdarahannya tidak lebih lama dari 7 hari, gitu ya, dan tidak mengganggu HB-nya. Karena ada dari jurnal yang disebutkan di Dr. Seto tadi, saya lihat tadi ada jurnal Pediatri Endokrinologi 2018 itu jelas-jelas mengingatkan di kita. Itu ada mereka membaginya berdasarkan HB-nya juga kita lihat. Dan lamanya durasinya menstruasinya tadi. Kalau durasinya masih stabil gitu ya, kemudian HB-nya di atas 12, observasi aja. Jadi gitu Prof. Jadi ditambah dengan asam tranexamat boleh gitu ya. Antiprostaglandin boleh, tidak usah menggunakan hormonal. Baru yang tingkat moderate itu mulai hemoglobinnya mulai terganggu, regularitasnya juga mulai terganggu. Disebutkan di situ kalau sudah kurang lebih 3 minggu kurang dia sudah mulai main lagi. Nah ini yang dikatakan boleh diterapi dengan menggunakan hormonal. Kalau yang severe jelas. Severe tadi ada 2, yang sifatnya kalau mengacu dari Vigo 2018 tadi itu, yang sifatnya juga mengganggu fungsi sosialnya dari pasien tadi, itu boleh ditreatment. Contohnya anak sekolah, anak remaja, SMP dan sebagainya, ganggu aktivitasnya dia, sedikit saja dia main lagi, padahal besok mau camping dan sebagainya. Nah ini boleh ditreatment, katanya di Vigo jelas-jelas dikatakan gitu, boleh kita menggunakan langsung preparat hormonal dan sebagainya. Karena ini bisa dikelompokkan sebagai heavy menstrual bleeding. Jadi tidak hanya jumlahnya lebih dari 80, kalau menunggu jumlahnya lebih dari 80 nanti habis deh. Jadi artinya kalau saya melihat di jurnal tersebut di negara barat itu pentingnya sisi sosial atau kondisi sosial itu sangat dihormatin sekali. Mengganggu aja aktivitasnya juga merupakan suatu masalah. Demikian Prof. Jadi ada fase untuk observasi juga masih ada tempatnya. Nggih, matur nuwun. Baik. Kalau memang sudah terjadi heavy menstrual bleeding yang severe sehingga mengganggu kondisi HB dan sebagainya, itu urut-urutan terapinya bagaimana ya? Jadi kalau sudah kita mendapatkan kasus dengan heavy menstrual bleeding, dengan yang severe terjadi gangguan HB, urut-urutan pengobatannya gimana? Penanganannya? Monggo Dr. Seto. Silakan. Betul, Prof. Jadi
seperti yang tadi saya jelaskan di slide tadi, bahwasannya ya pada kondisi HMB dan memang sebagian besar kasusnya ini kalau nggak HMB mungkin itu tadi, kalau nggak heavy menstrual bleeding mungkin nggak sampai diantarkan oleh orang tuanya ke kita atau ke UGD. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kondisi heavy menstrual bleeding, sekali lagi pada prinsipnya ya tentunya nomor satu ya ABC-nya, jadi stabilitas dari hemodinamik dan juga koreksi dari komplikasinya, termasuk anemia dan juga koreksi-koreksi faktor darah atau pembukaan yang lain. Baru saat itu prinsipnya ada dua, yaitu yang kedua adalah maintenance untuk kembali pada siklus menstruasi yang normal. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau kita berfokus pada termasuk pada PIGO dan juga pada konsensus Siveri, kalau nggak salah, mohon maaf ini saya belum sempat untuk menampilkan, itu nomor satu ya dari stabilitas hemodinamiknya. Mungkin Dr. Hasan bisa menambahkan. Baik, ya terima kasih. Jadi kalau namanya heavy, kita tentunya masalah keadaan umum teratasi dulu. Nah, dikatakan di sini karena kita berbicara remaja saat ini ya. Kalau karena berbeda nanti kalau masalah di usia lanjut, di usia 35, 40 itu bahkan intervensi yaitu kuretase, itu bahkan histeroskopi, ya, itu salah satu tindakan yang invasif yang bisa direkomendasikan. Namun pada yang remaja kita tetap mengacu pada medikamentosa. Karena apa? Karena et causanya mayoritas adalah HPO aksis yang imatur. Nah, pada kondisi yang HPO imatur, pada kondisi yang heavy bleeding tadi, apa tindakan kita? Maka hormonal sebagai treatment. Dari semua jurnal mengatakan, disebutkan bahwasanya hanya saja caranya yang berbeda-beda. Itu sepakat penggunaan combine oral kontrasepsi dengan E2 yang sekitar 30 dan 50, tapi kita menyepakati menggunakan yang 30 saja karena berdampak mual dan sebagainya. Bila mereka ada intoleran atau gangguan tidak ada alergi dan sebagainya, efek yang ditimbulkan dari estrogen tadi, maka penggunaan progesteron. Nah, caranya bagaimana? Dari Hiveri, dari jurnal klinik pediatrik, saya banyak mengacu kalau yang usia adolesen ini, saya lebih sering menggunakan jurnal-jurnal yang disampaikan dari teman-teman pediatri, jurnal endokrin, tapi endokrin yang pediatrik. Karena kalau kita amatin, sebetulnya mereka melihat dari sisi menstruasinya aja berbeda, endokrin dari pediatrik tadi. Kalau dia dikatakan mengalami gangguan itu kan sudah 7 hari ke atas, hati-hati gitu ya. Sedangkan kalau kita mengacu yang di Vigo tadi 8 hari ke atas. Artinya apa? Artinya yang di pediatrik tadi lebih hati-hati. Dan memang sepakat kondisi yang perdarahan lebih agak banyak sedikit pada usia remaja itu bisa berdampak pada anemi tadi. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau kita menggunakan COC tadi, maka yang saya pakai yang di jurnal klinik pediatrik tadi itu dikatakan gunakan OC, gunakan 3 kali atau 12 jam sekali. Nah ini menurut saya lebih masuk akal karena kalau kita baca di Vigo secara letter luck itu, oh ada severe bleeding, wah langsung 4 kali 1 tablet gitu ya. Bahkan dari pengalaman saya pribadi sampai saat ini saya tidak pernah menggunakan lebih dari 3. Ya, bahkan artinya klinis itu sangat penting kita melihat perdarahannya bagaimana. Diminum 1 nanti dilihat lagi karena kita menentukan 8 jam atau 12 jam itu dapat kelihatan dari situ. Ya, sehingga kalau maksimal kita mau memanfaatkan 3 kali jadi 8 jam sekali. Menggunakan pil KB 3 kali 1. Itu dikatakan dalam 2 hari dia harus reduksinya harus kelihatan nyata sehingga tidak perlu menambah dosis. Gitu. Kalau di Hiveri itu gampangnya kan 4 kali 1 4 hari, 3 kali 1 3 hari, gitu ya, 2 kali 1 2 hari. Nah ini saya pribadi kurang cocoknya karena kita harus melihat secara klinisnya. Jadi saya menyarankan sebetulnya kalau mau 2 kali saja nggak begitu banyak, minum 2 kali 1 dulu pil KB, karena dampaknya ya mual juga. Gitu. Kalau memang baik 2 hari nggak apa-apa, dilanjutin. Bahkan 2 kali 1 di endokrinol 2018 tadi itu 14 hari diminum, nanti baru diturunkan 1 kali 1. Nah, jadi inti nomor 1, perbaikan KU, hentikan perdarahan tadi.
Kalau satu kita tempuh dengan oral kontrasepsi tadi ada kendala atau ada gangguan atau kontraindikasi, maka pilihan yang kedua menggunakan progesteron. Progesteron pilihannya itu medroksiprogesteron astat, micronized progesteron secara alami oral, atau yang terakhir menggunakan neta. Kenapa neta digunakan terakhir? Karena dia kadar androgennya ada. Walaupun sisi kekuatan daya kerjanya akan lebih baik karena mengandung androgen tadi, jadi lebih kuat reseptor diikat di sana. Nah, yang perlu diperhatikan dosisnya. Kalau kita terbiasa memberikan yang dosis dewasa, pakai neta 2x1, 3x1, ini pada remaja enggak loh, gitu. Cukup 5 mg per hari aja cukup. Progesteron MPA biasanya 2x10, ini 10 aja sehari cukup. Ya, atau menggunakan micronized progesteron, ya, yang mungkin saya sebut Trugesta, ya, microgas, hal yang saya sebut semuanya, Jedupaston dan sebagainya. Jedupaston bukan micronized ya, dia kelompok yang lain, tapi sintetik yang mendekati alami. Nah, ini dosisnya di beberapa jurnal ini menyebutkan separuh, yang saya amati separuh dari dosis yang dewasa. Baru pada 2 hari tadi bila tidak menunjukkan respon, maka bisa dinaikkan. Dan evaluasinya berapa? 1 minggu. Satu jurnalnya menyebutkan 1 minggu kalau tidak perubahan secara nyata signifikan, maka sejawat sekalian wajib mengevaluasi hal yang lain tadi, yang palem koinnya tadi. Nah, karena itu ada kemungkinan di sisi yang lainnya tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Seto. Kalau ada nambah boleh. Dulu mungkin nambahkan sedikit, Prof. Ini tadi yang dimaksudkan, mungkin memang ini yang dosis dewasa ya. Jadi tadi disebutkan oleh Dr. Ason tadi, kita biasanya dulu kita pakai patokan ini. Jadi nomor 1 tetap emergensinya diatasi dulu, kemudian baru kita berikan hormonal. Tapi saya setuju dengan Dr. Ason. Jadi memang harus pilah-pilah lagi, dan tadi kalau betul dari jurnal pediatrik tadi memang kita bisa berikan dengan dosis yang rata-rata, dosis setengahnya, kalau di awal bisa dengan etinil estradiol atau yang estrogen yang 30 mikrogram, tapi kalau misalnya ada kontraindikasi, misalnya pada risiko tromboemboli atau ada mereka yang kontraindikasi terhadap estrogen, maka bisa diberikan progestin. Dan kalau yang awal sekali memang biasanya cukup dengan KIE saja. Oke, mungkin itu, Prof. Baik. Dulu tuh saya pernah memakai ya, pada waktu zaman muda dulu, dengan estradiol injeksi itu bagaimana sekarang? Saya pribadi belum pernah, Prof. Karena saya tidak ketemu itu, Prof. Jadi memang dikatakan dipakai, betul. Dikatakan betul di endokrin pediatri itu kalau menggunakan tablet tidak bisa, gunakan injeksi. Nah, cuman saya terus terang mungkin ada sejawat yang lain aja nih. Angkatannya Prof Ton mungkin ya, menggunakan yang E2 injeksi, Prof ya. Itu etinil estradiol itu. Saya nggak pernah, Prof. Memang katanya itu lebih 2 kali pemberiannya, lebih cepat gitu. Dampaknya gitu ya. Iya, Prof. Iya, karena zaman saya itu dipakai dan itu juga bisa menolong dengan baik. Baik, barangkali ada pertanyaan lain, Dr. Seto? Oke, Prof. Ini saya lanjutkan pertanyaan dari responden dari Dr. Muhammad Freddy Chandra. Izin bertanya, 1, bagaimana mendiagnosis AUB pada remaja yang disebabkan oleh disfungsi trombosit atau mungkin trombositopenia? Yang kedua, bagaimana mendiagnosis AUB karena imaturitas HPO aksis dan interpretasi berbeda range normal hormonal dengan wanita dewasa? Oke, matur. Monggo silakan. Ya, baik, Dr. Freddy, baik, pertanyaan menarik ya. Secara letterleh, ini AUB et causa HPO aksis itu sulit ya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat diagnosis tersebut, kita memilah-milahkan hal lain, tidak dapat. Ini HPO aksis. Makanya tadi slide saya sampaikan dari statistik tadi mayoritas itu HPO.
Nah, itu yang jadi salah satu patokan. Nah, bagaimana kalau ini bukan? Nah, biasanya yang HPO tadi dengan treatment yang saya sampaikan tadi di atas, yang saya sampaikan kita diskusi agak yang sesi sebelumnya tadi itu dia akan berhenti dan akan baik, gitu ya. Namun disebutkan kalau lebih dari 1 minggu suatu treatment tadi yang ada kuat tadi, enggak, maka sejawat wajib mengoreksi atau di hal-hal yang lain tadi. Contohnya nih, perdarahan terjadi 27 hari setelah penghentian, itu juga salah satu masalah. Namun bila dia lebih, ya, tidak terjadi atau dalam waktu 1 minggu tadi, pasien harus dievaluasi ulang. Evaluasi ulangnya apa? Palm coin tadi kita pakai patokan. Bukankah dia bisa mungkin terjadi polip? Bisa, walaupun kejadiannya 1%. Bukankah dia terjadi mungkin miom? Bisa, ada statistik menyebutkan 0, sekian persen tadi. Nah, ini salah satu marker yang kita pakai, bahwasanya HPO tadi sangat berpengaruh di kehamilan transisi tadi. Perdarahan di transisi remaja tadi. Nah, ada pertanyaan tadi, bagus, loh ini kan berulang bagaimana? Ya, jawabannya berulang ini juga salah satu tabungan kita anamnese untuk kejadian di kemudian hari. Makanya pada slide saya di awal tadi menyampaikan hati-hati follow up-nya loh. Jadi kalau kita ketemu sekarang, kan kita nggak remaja aja nih, ketemu pasien kita yang lebih dari remaja atau usia lanjut, 35 dan sebagainya, itu wajib di anamnese. Bagaimana riwayat perdarahan Anda waktu setelah menarche? Kalau dulu ingat banget ya, ngaco. Nah, ini sebetulnya hasil akselerasi dari yang dulu itu. Makanya dikatakan hati-hati keganasan terjadi di kemudian hari dan sebagainya, hiperplasi terjadi. Karena dia memiliki bakat yang tidak bagus di awal tadi. Arahnya menjadi ke endometrium protein yang berubah tadi. Muncul hiperplasi, gangguan endometrium yang nggak respon dengan ini. Nah, hal-hal yang ini yang terjadi. Di pertanyaan Dr. Freddy lagi, bagaimana dengan trombosit evaluasi? Nah, salah satu manajemennya tadi saya katakan anamnesa, ya, kemudian history taking tadi, diagnosis fisik yang sulit kita dapatkan, apalagi remaja, USG aja, USG abdomen, makanya kita harus cermat betul. Dan yang ketiga itu adalah laboratorium. DL itu standar dasar. Nah, bagaimana kalau trombosit dari DL bisa ketahuan, Dr. Freddy? Ya, jumlah trombositnya terlalu turun atau lebih dari 800. Biasanya kan 400, 250, hati-hati lebih dari 800 itu suatu keganasan juga. Kurang dari 150 itu juga suatu masalah, kelompok ITP dan sebagainya. Nah, yang catatan yang anamnesa pentingnya itu dari anamnesa itu apa namanya? Kita juga bisa melihat itu yaitu apa? Kita harus mencurigai ini kemungkinan koagulopati. Sehingga kalau kita empiris memberikan tranexametase terhenti kok ya udah nggak jadi masalah. Tapi jangan lewatkan anamnese mengenai koagulopati. Kenapa demikian? Pada AUB disebutkan 36% itu akan terjadi koagulopati itu bisa terjadi. Nah, caranya anamnesa gimana? Di Vigo jurnal itu disebutkan ada 2 tipe. 1, bila kalian menemukan 1 dari 3 tindakan pembedahan kandungan, misalnya perdarahan ini kalau yang udah dewasa ya, atau misalnya remaja sudah hamil, misalnya suku-suku tertentu yang misalnya hamil muda dan sebagainya. Kemudian riwayat bedah, apendik, bedah apapun, ini kok lama perdarahannya, memanjang. Dan yang terakhir ada istilahnya dental walk. Jadi kalau riwayat cabut gigi dan sebagainya itu panjang, ada 1 aja dari itu pada saat perdarahan di menarche, hati-hati, ini memiliki kecenderungan koagulopati. Atau 2 dari 1, misalnya petihe atau bruise, jadi ada apa istilahnya gosok gigi gitu ya, mengeluarkan bercak-bercak darah, mimisan, apalagi sebulan sekali disebutkan di situ. 1 atau 2 bulan sekali, ini hati-hati ini koagulopatinya agak terganggu. Karena yang kita tahu biasanya pemanjangan FH, hemostasis apa enggak, bleeding time, clotting time. Jangan lupakan di situ von Willebrand panel itu perlu diperiksa kalau ada kondisi-kondisi gini pada awal supaya kita lebih tahu. Von Willebrand antigen juga perlu diperiksa pada kondisi-kondisi demikian.
Jadi yang kedua tadi, ada 2 atau lebih perdarahan gusi tadi, epistaksis, kemudian gomen ya, gom yang kayak gusi yang melentung-melentung gitu. Dan satu lagi ada keluarganya yang sakit kaitannya dengan faal hemostasis atau koagulopati. Jadi 1 dari yang operasi atau 2 dari yang saya sebutkan 4 tadi, ini hampir dikatakan 80% walk up koagulopatinya. Karena 30 hingga 40% terjadi adolesan gangguan koagulopati tadi akan menyertai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di lapangan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hasan. Barangkali masih ada pertanyaan Dr. Seto? Oke, mungkin menambahkan sedikit Prof dari pertanyaan tadi, mungkin sebagai tambahan aja. Tadi yang telah saya tampilkan tadi bahwasanya tentunya kausa-kausa perdarahan itu juga tidak bisa disingkirkan. Jadi von Willebrand dan juga termasuk yang ditanyakan oleh Dr. Freddy ini mengenai kemungkinan trombositopeni. Sehingga tadi setuju dengan Dr. Hasan, maka anamnesis yang mendalam betul-betul harus disampaikan betul atau kita lakukan. Jadi termasuk sampai riwayat menstruasi, termasuk riwayat menstruasi yang dahulu seperti apa. Dan juga kausa-kausa penyebab yang lain, jadi seperti HMP akibat PCOS atau hipotiroid atau hiperprolaktin, dan juga tanda-tanda pemeriksaan fisik. Jadi tanda pemeriksaan fisik mulai kalau berhubungan dengan hipotiroid dengan adanya goiter atau kemudian ada tanda-tanda perdarahan, adanya bruising atau petekie tadi yang sudah disebutkan Dr. Hasan, maka penting kita evaluasi. Pemeriksaannya tentunya tetap standar dengan darah lengkap atau darah rutin, dan juga kalau memang kita tadi sudah ditemukan 2 atau 3 tanda, 2 dari 3 tanda itu, maka yang tersier, maka kita bisa memeriksakan lebih spesifik penyebab-penyebabnya seperti apa. Mungkin gitu, Prof. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi dari anonim, berapa lama pengobatan hormonal diberikan pada AUB remaja? Bukankah AUB remaja itu berulang? Mungkin Dr. Hasan, silakan Dok. Oh ya, baik, terima Silakan. kasih. Ya. Jadi AUB remaja kata dasarnya berulang betul, saya katakan. Jadi kita KIE ke pasien, misalnya ke ibu atau orang tuanya atau si pasien remaja, dikatakan 50% pada orang usia adolesan itu ada terjadi ovulasi dan anovulasi. Itu dari 50%. Jadi artinya kita nangkep wis anovulasi ini pasti gitu ya. Anovulasi larinya kemana? Larinya ke estrogen unopposed. Seperti Dr. Seto cerita tadi. Jadi treatmentnya adalah progesteron sebetulnya. Nanti saya baca ada pertanyaan di slide bawahnya juga itu kaitannya dengan tebal endometrium dan sebagainya. Dan kalau diikuti waktunya tadi, dia ini kadang makanya ada mungkin sejawat ngomong, oh dia mati 3 tahun, dia mati 2 tahun, dia mati 5 tahun. Ternyata saya menemukan semua jurnal tadi mengatakan juga demikian. Yang paling rendah 3 bulan, ya bisa mengatakan jurnal SATSI-A ngomong 2 tahun, bahkan kelompok WHO daripada penelitiannya menyebutkan di 2 tahun. Ada jurnal pediatrik yang ngomong 3 tahun, kelompok di Amerika yang awal-awal tahun 87-an jurnal lama itu menyebutkan akan 5 tahun kemudian dia akan membaik. Yang jadi pemikiran kita itu adalah semakin panjang pemulihan tadi, maka sebetulnya yang ini tabungan yang dia ke depannya unopposed estrogennya itu semakin panjang. Artinya gitu. Karena itu endogen yang belum bisa mengoreksi diri sendiri, self-limiting pada kondisinya sendiri untuk akses HPO sekali kematangan tadi. Itu sebagai catatan. Jadi anamnesa kita pada pasien-pasien AUB di usia tua itu tanyakan. Makanya ada pertanyaan tadi bagaimana kok saya mama dan sebagainya. Ya, itu pada proses-proses ini intinya kita ini long term treatment. Iya jawabnya gitu. Ya. Jadi 3 bulan treatment tadi itu salah satu dasar yang paling kecil dari satu jurnal tadi menyebutkan ini akan baik. Sehingga kita kenapa kok dasar kita coba diberikan terapi 3 bulan. Berulang 3 bulan, nanti habis itu kita lepas barangkali balik. Kalau seandainya terjadi lagi, ya jangan putus asa. Oh memang ada kejadian yang sampai 2 tahun ke depan. Yang lebih penting adalah dia adalah masih berada di koridor HPO aksis. Artinya pereksploitatumnya menyingkirkan diagnosis yang lainnya harus kuat.
ya, karena 3 bulan kok masih ada, kita lihat lagi. Ya. Jadi 3 siklus itu sebaiknya dikontrol dengan treatment yang sama. Kalau menggunakan COC, monggo pakai COC. Kalau mau cocok pakai progesteron, monggo pakai progesteron. Yang progesteron itu gunakan pada kurang lebih disebutkan 12 hari selama 1 siklus, atau di pertengahan tadi hari ke-15-16 sampai hari ke-22 dan sebagainya. Intinya dia memberikan support fase luteal yang tidak terbentuk sehingga terbentuk. Itu jadi ya beberapa prinsipnya. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, mungkin menambahkan sedikit, Prof. Jadi tadi sudah betul setuju dengan Dr. Rason bahwasanya batasannya kita bisa memberikan baik itu estrogen atau kombinasi ataupun dengan progestin bila mana didapatkan kontraindikasi, dan kurang lebih sekitar 3, bahkan dikatakan kalau dari jurnal pediatrik ya 3-6 bulan. Dan ya lebih bagus lagi memang sekali lagi karena justru tadi cocok dengan slide Dr. Rason bahwa first line treatment-nya adalah KIE. Jadi kalau kita di awal sudah berhasil KIE, bahkan pengobatan ini adalah long term treatment sampai 2 tahun, maka tentunya compliance pasien akan lebih bagus. Atau ada batasan lain bila mana selain batasan waktu, maka kita punya kategori yaitu dari HB-nya. Jadi kalau dikatakan HB-nya paling tidak bisa termaintenance di atas 12, maka tentunya terapi kita bisa kita hentikan atau sambil bersama dengan kita monitoring siklus haidnya. Mungkin itu aja. Ini karena jamnya sudah pukul 11 lewat, Prof. Mungkin kita mencoba untuk komit pada tanya apa saja, meskipun sebetulnya pertanyaannya masih banyak, tapi insya Allah kita simpan, kita akan bahas lagi, karena ternyata kita punya catatan PUA remaja ini sangat menarik. Monggo, mungkin biasanya ada penutup dari narasumber. Baik, terima kasih Pak Seto, Pak Son. Terima kasih kepada 162 partisipan yang hadir pada pagi ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Misalkan ada oligomenore ya, katakan 6 bulan atau 7 bulan atau bahkan setahun sekali pada masa pubertas tidak terjadi menstruasi, itu perlu diterapi apa tidak? Monggo, Dr. Rason. Ya, jadi oligomenore, kalau oligomenore berbeda dengan PUA ya. PUA ini kan perdarahan, ya walaupun dia masuk kan frekuensinya aja lebih jarang. Jadi untuk terapi sebetulnya lebih utama kita mencari kausatifnya dulu. Jadi kausatifnya faktor kalau dia masih di sirkulasi ini masih nggak apa-apa. Namun jangan lupa kita memberikan treatment tadi kayak progesteron test, dan kalau oligomenore kan larinya nanti ke Prof, ke amenorrhea sekunder gitu ya, Prof ya. Betul. Jadi itu perlu dievaluasi sehingga semakin sedini mungkin kita mendapat mengeksplor etiopatologinya, maka dampak fungsi reproduksi ke depannya juga akan tahu. Contohnya prolaktin yang tinggi. Contohnya dia gangguan tiroid, TPO yang tinggi, autoimun dan sebagainya. Ini kalau kita tahu di awal, bahkan PCO remaja itu kalau kita tahu di awal dan kita treatment, maka ini dampak ke reproduksi ke depannya kita juga, apalagi kita di bidang fertilitas, endokrin, dan reproduksi fertilitasnya nanti, itu sesuatu yang sangat dikonsenkan pada kasus-kasus ini. Jadi oligo atau yang mengarah ke amenorrhea, atau yang AUP mengarah ke perdarahan yang di luar siklus menstruasi tadi, kita harus tetap cari etiopatologinya dan di treatment sedini mungkin. Demikian Prof prinsipnya. Mungkin terakhir ya, sebetulnya PUA ini ada enggak predisposisinya atau apakah ada faktor keturunan, karena biasanya dari orang tua dulu yang seperti itu bisa terjadi lagi PUA juga pada anaknya. Ada faktor keturunan atau predisposisinya apa kira-kira? Ada Prof, jadi familial history tadi, history taking tadi wajib, bahkan itu yang ada yang tidak bisa menjelaskan faktor-faktor yang lain tadi. Gitu. Jadi makanya anamnesa itu 80% bisa mengetahui, oh ini hati-hati, ini orang tua saya dulu juga demikian. Nah, ini dari sisi itunya, Prof. Dari sisi anamnesis family history taking-nya. Namun kalau kita lebih mungkin molekuler sedikit, saat ini dikatakan bahwasanya kispeptin itu turut bertanggung jawab
dalam kaitannya maturitas pada suatu remaja tadi. Disebutkan kalau Gispertinnya mulai meningkat yang baik, dia akan mengatur jadi HPO tadi. Kalau saya melihat itu Gispertin itu satu protein yang di atasnya HPO. Jadi Gispertin ini semakin dia baik, maka akses HPO-nya semakin cepat terilis dengan bagus. Jadi secara molekulernya demikian, tapi masih berkembang terus. PPDS kita ada yang mau insya Allah meneliti ke sana itu. Ya, baik, terima kasih. Jadi POA ini adalah suatu kejadian di mana pola dan jumlah dari menstruasi yang terganggu pada saat-saat terutama pada masa pubertas atau premenopause. Saya kira waktu sudah cukup 1 jam ya masa ini. Saya kembalikan lagi kepada host, monggo silakan. Oke, makasih Prof. Jadi alhamdulillah kita sudah menjalankan 1 jam tepat, ada lebih sedikit tentang tanya Mas saja mengenai PUA pada remaja, dan sepertinya tema yang menarik nanti akan kita bahas lagi. Insya Allah menjadi catatan bagi kami di Divisi Fertilitas Endokrin Reproduksi untuk bahwa tema ini masih banyak yang bisa dibahas. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Profesor Hartono dan juga Dr. Krason dan juga seluruh panitia atau peserta. Kita ketemu lagi pada tanya apa saja minggu depan, hari Rabu, pukul 10 sampai pukul 11. Minggu depan insya Allah bertemakan onkologi. Dan sekali lagi izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.